She fell in love with a pill that could take away all her pain, yeah. She fell in love with a whole new drug that could feel her veins. And then she said, Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. 1 hour later. Nah, yang pertama di sini ada pengertian Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia adalah wadah untuk mempelajari, mengkaji, memproduksi, dan mengkreasikan bahasa serta sastra Indonesia dalam berbagai bentuk dan tujuan. Nah, dalam kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia meliputi penerbitan majalah sekolah, pembuatan majalah dinding, penyuntingan bahasa, dan pidato. Sementara itu, kegiatan yang berkaitan dengan sastra Indonesia ini mencakup apresiasi puisi, apresiasi cerpen, drama radio, dan drama panggung. 2 hours later. Halo guys, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian B tentang ruang lingkup kegiatan di Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada beberapa kegiatan umum yang dilakukan, antara lain yang pertama ada majalah sekolah, yang kedua adalah majalah dinding, yang ketiga adalah penyuntingan bahasa, dan yang keempat ada kepewaraan, yang kelima ada pidato, yang keenam ada apresiasi puisi dan cerpen, dan yang ketujuh ada drama, radio, dan panggung. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan bersastra, serta menumbuhkan kreativitas dan apresiasi terhadap bahaya literasi. 3 hours later. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian C, manajemen kegiatan dan pengelolaan Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Manajemen kegiatan dan pengelolaan Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia melibatkan 4 aspek penting diantaranya. Yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan, sasaran, dan program kerja yang akan dilaksanakan dalam periode tertentu. Yang kedua, perorganisasian, membentuk struktur kepengurusan yang jelas termasuk dalam pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota. Yang ketiga, pelaksanaan, melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan melibatkan anggota secara aktif. Dan yang keempat, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi ini memantau jalannya kegiatan dan melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan serta mencari solusi atas kendala yang dihadapi. Oke guys, selanjutnya kita masuk di bagian D, di aktivitas produktif dan kreatif dalam Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Aktivitas produktif dan kreatif dalam Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan ciri khas khusus dalam Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Aktivitas produktif dalam Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia mengharuskan adanya aktivitas yang menghasilkan karya bahasa dan sastra Indonesia. Hasil ini harus bermanfaat bagi diri siswa, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, dan masyarakat sendiri. Ada beberapa prinsip yang dikembangkan di dalam Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang pertama ada berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta sanggar dan lingkungan. Yang kedua ada beragam. Yang ketiga ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, dan yang keempat ada relevan dengan kebutuhan kehidupan, dan yang kelima ada penyeluruhan dan keseimbangan, dan keenam ada belajar sepanjang hayat. Dalam pelaksanaan Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia menggunakan beberapa prinsip. Prinsip pertama adalah satu, didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta sanggar untuk menguasai potensi yang berguna bagi dirinya. Yang kedua, dilaksanakan dengan menggunakan 5 pilar belajar. Ketiga, ada memungkinkan peserta sanggar mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, penggayaan, percepatan sesuai dengan potensi tahap perkembangan di kondisi peserta. Dan yang keempat, ada dilakukan dalam suasana hubungan peserta sanggar yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat. Yang kelima, ada dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir ada dilaksanakan dengan mendaya gunakan kondisi alam, sosial, dan budaya
serta kekayaan daerah untuk keberhasilan secara optimal. 6 hours later. Nah, penyelenggaraan drama panggung bagi siswa dan guru bisa berfungsi sebagai hiburan dan alat untuk mengajak pendengar mencapai sesuatu. Nah, secara umum, unsur drama panggung ini bisa dibagi atas 3 unsur. Yang pertama, orang, yang kedua, pertunjukan, dan yang ketiga, teks drama. Orang yang terlibat di dalam drama adalah penulis naskah, sutradara, pemain, pembisik, penata panggung, busana, khas, lampu, dan musik. Nah, unsur-unsur drama sebagai seni pertunjukan adalah plot, karakterisasi, dialog, tata artistik, dan gerak. Unsur-unsur teks drama yakni tokoh, watak, dan penokohan, serta latar atau setting, gaya bahasa, dan tema atau nilai. Nah, hal yang bisa dilihatkan dalam penyelenggaraan drama ini adalah yang pertama, olah suara adalah pelatihan untuk mengolah suara agar sesuai dengan tuntutan drama. Yang kedua, olahan tubuh adalah pelatihan gerak tubuh agar pemain lentur dan siap bergerak sesuai dengan tuntutan naskah drama. Yang ketiga, olah imajinasi adalah pelatihan untuk mengembangkan daya imajinasi pemainnya agar bisa mengikuti tokoh yang akan Nah, persiapan pementasan drama panggung meliputi pendahuluan, pelatihan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan pemilihan teks drama, sutradara, pemain, dan penyusun buku kerja. Nah, pelatihan ini meliputi pembukaan atau pemanasan, inti, dan penutup. Kegiatan pemanasan meliputi kegiatan berdoa, olah suara, olah tubuh, dan olah imajinasi. Nah, kegiatan inti bisa berupa kegiatan penghafalan dialog atau percakapan. Adapun juga berlatih ekspresi, berlatih gerak tubuh, berlatih menata posisi di panggung sesuai dengan naskah drama dan buku kerja. Di sisi lain, penata panggung, busana, rias, lampu, dan musik ini juga ikut merancang bagian mereka yang sesuai dengan pemeran drama. Kegiatan penutup berupa penenangan, diskusi, dan berdoa. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan drama panggung, mental pemain harus dipersiapkan. Dalam kegiatan evaluasi perlu dilakukan penilaian terhadap hasil penyelenggaraan yang telah dilakukan. Nah, jadi pengolahan Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia ini memerlukan manajemen yang efektif agar kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang terakhir ini adalah beberapa aspek penting dalam manajemen dan pengolahan sanggar. Jadi, dia meliputi yang pertama perencanaan atau planning. Jadi di sini menetapkan tujuan, sasaran, dan program kerja sanggar, termasuk jadwal, kegiatan, dan anggaran yang diperlukan. Yang kedua, pengorganisasian. Nah, di sini membentuk struktur organisasi sanggar dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota, seperti penanggung jawab, pembina, dan redaktur. Yang ketiga, pelaksanaan. Nah, melaksanakan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun, serta memastikan partisipasi aktif dari seluruh anggota sanggar. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengendalian. Nah, di sini memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan sesuai dengan rencana serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, keberhasilan pengolahan sanggar juga tergantung pada keterlibatan aktif seluruh warga sekolah.
termasuk siswa, guru, dan staf lainnya, serta kedukungan dari pihak sekolah dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Dengan manajemen yang baik, Sanggar Bahasa dan Sastra Indonesia ini dapat menjadi wadah efektif untuk meningkatkan literasi, kreativitas, dan apresiasi terhadap bahasa dan sastra di lingkungan sekolah.